Baik, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah makan? Sudah. Sudah berdoa tadi? Belum, Ibu. Satu angkat doa. Ya, Lensi, angkat doa. Ibu guru dan teman-teman, mari wajibkan hati kita untuk berdoa. Sama-sama Terima kasih Lensi, silakan duduk. Oke, sebelum Ibu mulai materi hari ini, Ibu absen dulu ya. Ibu. Arisa, Hadir, Bu. Letri, Ibu. Lensiana. Ibu. Oke, hadir semuanya adik-adik. Ibu adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Tujuannya agar kalian tahu bahan-bahan apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk memasak dan apa hasil masakannya bagi kita manusia. Yang pertama, coba kalian lihat apa yang Ibu bawa. Tumbuhan. Oke. Anak-anak, daun hijau ini punya zat khusus bernama klorofil. Anggap saja klorofil ini adalah kompor di dapur tumbuhannya. Ada empat bahan utama fotosintesis yang terdiri dari air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan klorofil. Yang pertama itu air. Dari mana asalnya? Siapa yang tahu? Ya, Arisa. Dari tanah, Ibu. Yang diserap ke Batang. akar dulu, baru ke batang. Oke, adik-adik. Air ini diserap oleh akar tumbuhan dari dalam tanah. Bagaimana cara kerjanya? Oke, setelah diserap akar, air ini dialirkan melalui pembuluh kayu atau xilem menuju ke daun. Air ini adik-adik berfungsi untuk sebagian bahan dasar cair dalam proses memasak. Analoginya, ibarat adik-adik kita mau memasak sup. Airnya adalah buah dasarnya. Yang kedua itu karbon dioksida. Adik-adik, karbon dioksida ini berasal dari gas. Gas ini berasal dari udara bebas. Manusia dan hewan itu mengeluarkan karbon dioksida saat mengembus nafas serta hasil pembakaran kendaraan atau pabrik. Yang kedua itu bagaimana cara kerjanya? Adik-adik, cara kerjanya tumbuhan itu menyerap gas ini melalui lubang-lubang kecil di bawah daun yang disebut stomata atau mulut daun. Analoginya, karbon dioksida ini adalah bumbu rahasia yang diambil dari udara. Yang ketiga, cahaya matahari. Adik-adik, cahaya matahari ini berasal langsung dari pancaran sinar matahari. Bagaimana cara kerjanya? Oke, cara kerjanya adik-adik, cahaya matahari ini memberikan energi agar proses pengolahan bahan makanan bisa berjalan. Tanpa energi matahari, air dan karbon dioksida ini adik-adik tidak akan bisa berubah menjadi makanan. Analoginya dalam cahaya matahari ini adik-adik adalah api atau suhu panas yang dikeluarkan dari kompor untuk pematangan masakan. Yang keempat itu adik-adik klorofil atau zat hijau daun. Dari mana asalnya? Oke, adik-adik, klorofil atau zat hijau daun itu adalah zat alami yang sudah ada di dalam sel-sel daun tumbuhan hijau. Bagaimana cara kerjanya? Oke, cara kerja klorofil ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Tanpa klorofil
Klorofil berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Tanpa klorofil ini, tumbuhan tidak bisa menyerap energi matahari meskipun cuaca sangat terik. Analoginya adik-adik, klorofil adalah panci atau wajan tempat semua bahan dicampurkan atau diolah. Nah anak-anak, setelah keempat bahan tersebut bertemu di dalam daun atau khususnya di bagian kloroplas, maka dihasilkan dua hal penting. Yang pertama itu karbon dioksida atau glukosa atau gula, dan yang kedua itu oksigen atau O2. Yang pertama itu adik-adik, karbon dioksida atau glukosa atau gula. Ini adalah bagian tumbuhan untuk tumbuhan besar, berbunga dan berbuah. Sebagai disimpan di akar seperti singkong atau buahnya itu seperti mangga. Yang kedua itu oksigen atau O2. Gas ini adik-adik dilepaskan kembali ke udara melalui stomata untuk dihirup oleh manusia dan hewan agar bisa bernafas. Oke, sekarang lihat bunga yang dibawa oleh ibu. Oke adik-adik, seperti kompor ini, contohnya seperti kompor. Ingat ya adik-adik, kompor ini hanya bisa menyala kalau ada kiriman energi dari matahari. Seperti daun, tanpa adanya sinar matahari, daun ini tidak bisa melakukan fotosintesis. Ingat adik-adik, seperti kompor ini tidak hanya bisa menyala kalau ada kiriman energi dari matahari. Seperti daun ini juga, tanpa ada sinar matahari, daun ini tidak dapat melakukan fotosintesis. Sekarang, oke adik-adik, sekarang coba pikirkan. Jika sebuah tanaman kita letakkan di dalam kardus yang gelap selama 1 minggu, apa yang akan terjadi? Dan mengapa proses masakannya itu adik-adik terganggu? Siapa yang bisa jawab? Ayo pikir. Ya Arisa? Kebanyakan lagi karena dia posisi matahari. Tepat sekali, apa yang dijawab oleh Arisa itu benar sekali. Tanpa matahari itu adik-adik dapurnya tidak bisa bekerja. Adik-adik, kesimpulannya itu adik-adik, fotosintesis adalah cara tumbuhan hijau untuk membuat makanan. Hasilnya bukan cuma makanan untuk tumbuhan itu sendiri, tapi juga oksigen yang kita hirup sekarang. Nah sekarang ya adik-adik, yang pertama, apa yang akan kamu lakukan untuk merawat tanaman di rumah setelah tahu betapa pentingnya mereka? Ya Arisa? Menyiram tanaman itu. Betul sekali. Jika kita tidak menyiram tumbuhan itu, maka tumbuhan itu akan mati dan layu. Di rumah kita tidak disiram, maka tumbuhan itu akan layu dan akan mengakibatkan Kematian. Terus, oke. Tugas kalian di rumah adik-adik. Oke adik-adik, materi hari ini cukup sampai di sini saja. Tugasnya kalian di rumah, amati satu tumbuhan dan ceritakan di bagian mana fotosintesis yang paling banyak terjadi. Oke, sampai jumpa besok. Tetap jaga kesehatan ya. Ya Ibu. Oke, sebelum kita pulang, satu orang angkat doa dulu. Ya, dia terima maju ke depan angkat doa. Ibu guru dan teman-teman mereka kesehatan berdoa dan nama Bapa dan Roh Kudus. Sama-sama salam Maria. Terima kasih Datri, silakan duduk. Oke, sekarang kalian bisa pulang ke rumah kalian masing-masing. Sampai jumpa besok pagi ya. Ibu.